Langit mulai gelap saat Dika, Rian, dan Sarah sampai di kaki Gunung Kaldera. Kabut tipis turun, bikin suasana makin mencekam. Meski sudah dengar cerita seram soal gunung ini, mereka tetap nekat mendaki. Dari awal, gunung ini sudah terasa aneh. Langkah mereka berat, seperti ada yang nahan. Suara burung malam terdengar sayup, bikin merinding. Sarah mulai merasa nggak nyaman, tapi Dika dan Rian cuek aja. Di tengah jalan, mereka ketemu kakek tua yang bungkuk. Kakek itu ngingetin buat balik aja, katanya banyak yang nggak pulang dari sini. Tapi Rian ketawa dan bilang kalau itu cuma mitos buat nakutin pendaki. Malam tiba saat mereka sampai di pos peristirahatan pertama. Rian nyalain api unggun buat ngusir dingin. Tapi aneh, api susah banget nyala. Angin kencang tiba-tiba datang dari arah hutan yang gelap. Sarah mulai dengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Kayak ada yang jalan, ranting patah. Tapi pas dia tanya ke Rian, dia cuma bilang itu suara hewan. Tapi firasat Sarah bilang ada sesuatu yang nggak beres. Saat malam makin larut, kabut tebal muncul lagi, lebih pekat dari sebelumnya. Pandangan mereka terbatas, cuma nyala api yang jadi penerang. Sarah mulai melihat bayangan samar-samar di balik kabut. Mereka memutuskan untuk tidur, tapi Sarah nggak bisa tenang. Setiap kali mau pejamkan mata, dia merasa ada yang ngintip dari balik pohon. Suara gemerisik daun makin jelas, seperti ada yang mendekat. Tengah malam, Sarah terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia terjebak di gua gelap dengan suara langkah yang terus mendekat. Saat terbangun, dia lihat Rian juga gelisah, tapi Dika tidur pulas. Pagi hari, mereka lanjut mendaki, tapi Dika mulai merasa aneh, badannya lemas dan wajahnya pucat. Rian bilang itu mungkin efek ketinggian, tapi Sarah khawatir. Gunung ini seolah menyerap energi mereka. Mendekati puncak, mereka tiba di sebuah area terbuka dengan batu besar di tengahnya. Di batu itu ada ukiran kuno yang nggak bisa mereka pahami. Dika merasa pusing dan hampir pingsan di situ. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan kabut tebal muncul lagi. Suara aneh terdengar dari segala arah, seperti suara bisikan yang nggak jelas. Sarah merasa makin takut, apalagi Dika makin lemah. Rian yang biasanya paling berani, sekarang mulai ragu. Dia bilang ke Sarah buat balik turun aja, tapi Sarah nggak bisa ninggalin Dika yang kondisinya makin parah. Mereka akhirnya setuju buat bertahan. Malam itu mereka memutuskan buat beristirahat di dekat batu besar. Tapi nggak ada yang bisa tidur nyenyak. Suara bisikan makin keras, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekeliling merek. Sarah terbangun tengah malam dan lihat Dika duduk di samping batu besar. Matanya kosong, seperti nggak sadar. Dia memanggil Rian, tapi Dika tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan ke arah hutan. Setelah berjalan jauh, mereka akhirnya nemuin Dika di depan sebuah gua. Gua itu gelap dan dalam, ada ukiran-ukiran aneh di dindingnya. Rian merasa ada sesuatu yang jahat di dalam gua itu, tapi Dika nggak berhenti. Dika masuk ke dalam gua tanpa ragu, sementara Sarah dan Rian ragu-ragu di pintu masuk. Tapi mereka nggak bisa ninggalin Dika sendirian. Dengan hati-hati, mereka mengikuti Dika masuk ke dalam gua. Di dalam gua, suasana makin mencekam. Udara dingin dan lembab, suara bisikan terdengar makin jelas. Sarah melihat bayangan hitam di ujung gua, dan Dika terus berjalan ke arahnya seperti tertarik. Tiba-tiba, gua itu bergetar, dan dindingnya seolah-olah hidup, dengan ukiran-ukiran yang bergerak sendiri. Sarah mulai panik, tapi Rian berusaha tetap tenang. Mereka harus keluar dari sini sebelum terlambat. Dika berhenti di depan patung batu besar di tengah gua. Matanya masih kosong, dan dia mulai berbicara dalam bahasa yang nggak mereka mengerti. Sarah mencoba menariknya, tapi Dika nggak bergeming. Suara bisikan makin keras, hampir menulikan telinga mereka. Patung batu itu mulai bergerak, matanya menyala merah. Rian sadar kalau mereka harus segera kabur sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dengan kekuatan terakhirnya, Rian menarik Dika dari patung itu. Mereka berlari keluar dari gua, sementara suara bisikan berubah jadi jeritan mengerikan. Langkah mereka berat, tapi mereka nggak berhenti. Begitu keluar dari gua, mereka langsung menuju jalan setapak turun gunung. Kabut masih tebal, tapi mereka nggak peduli. Mereka cuma ingin menjauh dari gunung ini, dari kutukan yang hampir merenggut nyawa mereka. Setelah berjalan berjam-jam, mereka akhirnya sampai di kaki gunung saat fajar mulai menyingsing. Dika masih lemah, tapi kesadarannya mulai kembali. Rian dan Sarah lega, tapi mereka tahu nggak akan pernah kembali.
Gunung Kaldera menyimpan misteri yang nggak akan mereka lupakan. Mereka selamat, tapi teror di gunung itu akan selalu menghantui mereka. Mereka sadar, ada tempat yang memang nggak boleh dijamah manusia.